Nah, Tara itu dia. Oke, ini batasnya seperti ini. Lihat. Halo guys, kembali lagi di channel Zamro nih, channel yang bahas tentang dunia taman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia, cara menanam taman hias lidah mertua. Nah, buat teman-teman nih yang bingung pengen menanam taman hias apa yang cantik dan juga bermanfaat untuk keluarga di rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman hias yang sangat mudah dirawat, tentunya sangat cantik, dan manfaatnya juga sangat luar biasa. Karena kenapa? Manfaatnya itu adalah tanaman hias ini itu bisa menyerap polusi udara guys di rumah. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya tentang karakteristik dari tanaman lidah mertua itu mudah sekali membusuk, apalagi kalau kita tidak tahu cara perawatannya itu bisa kerdil guys. Nah, untuk mengatasi hal itu semua, di sini saya akan memberikan tutorial cara penanaman awal hingga perawatannya dari tanaman hias lidah mertua ini. Nah, yuk langsung aja. Nah, untuk menanam tanaman lidah mertua ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan guys. Nah, seperti depan saya ini ya. Ini adalah hasil pemisahan dari anakan dari indukannya ya, yang saya pisahkan dan saya akan pindah di pot yang baru. Mumpung sebelum saya pindah tanam ke pot yang baru, saya memberikan tutorialnya ya, mulai dari awal penanaman hingga perawatannya nanti di pertengahan video. Nah, tentunya yang perlu kita persiapkan adalah sebuah pot ya, seperti ini. Nah, ini dia guys. Nah, ukuran pot ini disesuaikan dengan dari besar kecilnya tanaman yang kita akan tanam ya, yaitu lidah mertuanya dari anakan, remaja atau dewasa. Tentunya kalau sudah besar ya ukuran potnya harus lebih besar juga ya, karena ini punya saya adalah anakan, otomatis ukuran potnya juga dengan ukuran yang sangat kecil. Kedua adalah media tanam. Nah, media tanam yang saya gunakan ini adalah campuran dari sekam bakar, tanah kebun, dan pupuk kandang. Perbandingan berapa? Perbandingan adalah sekam bakar 1 bagian, tanah kebunnya setengah bagian, dan pupuk kandangnya adalah setengah bagian juga. Jadi perbandingan adalah 1,5-1,5 ya. Jangan terlalu banyak tanahnya karena bisa terlalu padat sehingga tanamannya akan susah berkembang ya, dan bisa rentan terhadap serangan penyakit jamur hingga pembusukan. Nah, ini dia tanaman lidah mertuanya. Kita buat lubang untuk penancapan bagian perakarannya seperti ini. Nah, itu lubangnya. Nah, untuk memasukkan bagian perakarannya, kita lihat dari bagian ujung pangkal daun yang paling terendah. Nah, ini ya. Nah, ini pangkal daun terus ke bawah. Nah, ini paling pangkalnya. Berarti ini adalah batas antara tanah dengan bagian luarnya. Jadi tanahnya ini maksimal segini ya untuk penancapan di media tanam. Jangan terlalu tinggi karena biasanya kalau terlalu tinggi sini bisa terjadi pembusukan ya. Kita langsung aja seperti ini, kita tancapkan. Oke. Nah, Tara itu dia. Oke, ini batasnya seperti ini. Lihat. Kalau sudah, kita bisa tekan-tekan di sekitar bagian dekat batang paling bawah ya, seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak roboh pada saat kita siram nanti. Jadi lebih padat bagian perakarannya. Oke. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan penyiraman atau pemupukan langsung. Nah, yuk langsung aja. A few moments later. Nah, oke guys, ini saya sudah siapkan air bersih sebanyak 5 liter. Lalu kita bisa mulai melakukan pemupukan awal. Pemupukan awal kita bisa menggunakan pupuk organik cair yang dicampurkan dengan air 5 liter ini. Misalkan dengan fermentasi dari air beras, IM4 dan gula merah ya. Atau bisa juga kalau teman-teman nggak mau capek menggunakan ini dia, pupuk organik buatan saya guys. Pupuk organik cair channel Zamro ini yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias ataupun tanaman yang lainnya karena mengandung ekstra daun kelor guys. Nah, yuk langsung aja. Video guys, kita berikan sedikit aja ya. Bisa aduk-aduk sebentar seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan pemupukan langsung ya, yaitu menggunakan pupuk NPK. Kenapa kita langsung bisa menggunakan pupuk kimia seperti NPK? Karena kenapa? Karena untuk tanaman lidah mertua ini guys sangat mudah ya untuk perawatannya. Jadi walaupun langsung diberikan pupuk NPK, misalnya seperti ini ya, pupuk NPK-nya itu tidak akan mati ataupun hangus. Biasanya kalau untuk tanaman-tanaman lainnya saya tidak pernah langsung menggunakan pupuk NPK ya. Tapi karena ini adalah tanaman lidah mertua yang saya tanam, jadi saya berani untuk langsung memberikan pupuk NPK. Karena tanaman lidah mertua ini cukup bandel ya. Untuk dosisnya adalah kita berikan sepertiga sendok makan seperti ini. Karena ini ukurannya kecil tanaman, jadi kita berikan sepertiga aja ya. Ini dia, kita berikan di bagian sisi samping pot seperti ini. Nah, itu dia. Dan kita kubur dengan media tanamnya, kita timun sedikit ya. Nah, itu dia. Nah, kalau udah
kita bisa melakukan penyiraman dengan pupuk organik cair dan air biasa ini. Kita siram bagian pupuk NPK tadi seperti ini ya. Oke, nah itu dia. Usahakan untuk semua dari media tanamnya basah ya. Oke. Nah, oke. Setelah melakukan penyiraman dan pemupukan, saatnya kita melakukan peletakan. Nah, ini yang penting. Jangan salah dalam peletakannya. Karena kalau salah peletakan, tanaman lidah mertua ini walaupun cukup mudah untuk perawatannya, mudah sekali yang namanya terjadi pembusukan ya. Pembusukan bagian batang, akar, hingga daun-daunnya ya. Biasanya itu menguning atau lonyot, hingga mengering, hingga nanti mati. Nah, untuk peletakan ini sangat penting ya untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman itu terserah mau taruh di mana. Pertama adalah di outdoor, yaitu kita taruh di bawah sinar matahari langsung. Itu sangat bagus karena kenapa? Pertumbuhan itu sangat cepat. Batang tanaman itu akan menjulang tinggi dan kokoh, tidak berkelok-kelok ya. Karena dia tiap hari dikasih matahari langsung, otomatis pertumbuhannya sangat bagus, sangat cepat dibandingkan dengan peletakan di indoor. Tapi buat teman-teman nih, apabila tidak mau diletakkan di bawah sinar matahari langsung atau di outdoor ya, apalagi kalau manfaat dari lidah mertua ini kan sangat bagus, yaitu menyerap polusi udara di ruangan atau di dalam rumah ya. Nah, kita bisa meletakkan di teras rumah di mana kondisinya itu terang tapi tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, tanaman lidah mertua ini masih bisa hidup dengan subur ya, walaupun tidak terkena sinar matahari langsung. Yang penting seperti yang saya bilang tadi ya, sirkulasi udara bagus dan kondisinya terang pada saat siang hari. Nah, dalam hal ini kita bisa taruh di teras rumah atau di ruang sebelum pintu masuk ruang tamu ya. Nah, untuk penyiramannya di outdoor kita bisa menyiramnya sekitar 2-3 hari sekali. Tapi untuk di dalam indoor, misalkan di teras rumah atau misalkan di ruang tamu ya, kita bisa menyiramnya seminggu sekali pada saat penjemuran. Loh, kok perlu dijemur? Iya, walaupun tanaman lidah mertua ini itu kita taruh di dalam rumah ya, di teras rumah ataupun di ruang tamu. Kalau saran saya seminggu sekali harus dijemur guys. Karena kenapa? Karena untuk kesehatan tanaman lidah mertua ini dan kelangsungan kedepannya ya. Jadi tidak cepat mati, tidak gampang terkena penyakit pembusukan. Jadi pada saat hari ke-7 kita bisa mengeluarkan tanaman lidah mertua ini yang tadinya dalam rumah, kita jemur di luar ya, yaitu dari pagi sampai sore. Nah, pada saat penjemuran itu kita bisa menyiramnya misalkan dengan pupuk organik cair ini. Oke ya, paham ya? Nah, untuk NPK sendiri yang seperti yang saya lakukan tadi itu bisa diberikan per 3 minggu sekali hingga sebulan sekali. Oke. Nah, setelah sore hari kita bisa masukkan kembali tanaman lidah mertua ini misalkan di teras rumah ataupun di dalam kamar tidur ataupun di ruang tamu guys. Nah, itulah tips peletakan dari si tanaman lidah mertua ini. Selain cantik, juga sangat bermanfaat untuk kesehatan keluarga kita di rumah ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.